Halo guys, perkenalkan nih, namaku Eli Nur Hidayah dari kelas A2 Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang. Aku di sini mau jelasin apa sih itu realisme. Oke, yaudah nggak usah lama-lama, mari kita mulai. Perspektif realis, main author state, main problem international anarchy, security dilemma, quest for power, main process, quest for military security, balance of power. Untuk main result yaitu war or negative peace. Realisme menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada Niccolò Machiavelli. Pada dasarnya semua manusia itu jahat. Jadi jika kau mencari perdamaian, kau harus berperang. Berikut pernyataan menurut Niccolò Machiavelli. Realisme merupakan perspektif yang memiliki asumsi dasar yang pesimis akan aktor-aktor dalam hubungan internasional. Kaum realis memandang mereka sebagai makhluk yang egois, di mana mereka selalu ingin menang sendiri. Oleh karena itu, mereka melakukan segala cara untuk memenuhi segala kepentingan dan kebutuhannya masing-masing. Asumsi ini juga berlaku pada negara, di mana negara digambarkan sebagai sifat dasar dari manusia, yaitu egois. Selain itu, kaum realis juga memandang bahwa sistem internasional bersifat anarki, yaitu tidak ada pemimpin dari seluruh negara di dunia. Hal ini dikarenakan semua negara berusaha untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing dan bertahan hidup, dan mereka pun tidak bisa mempercayai negara lain sepenuhnya. Oleh karena itu, perang tidak dapat dipungkiri untuk terjadi antar negara demi memenuhi segala kebutuhannya masing-masing. Yang kedua ada pandangan realis menurut Thucydides. Yang kuat melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuatan, dan yang lemah menerima apa yang seharusnya mereka terima. Dalam pandangan realis, semakin besar power yang dimiliki oleh suatu negara akan mempengaruhi besarnya pengaruh negara tersebut terhadap negara lain, bahkan dalam sistem internasional. Power juga merupakan suatu hal yang dapat menjamin keamanan suatu negara. Kaum realis berasumsi bahwa semakin besar kekuatan suatu negara, maka akan semakin kecil kemungkinan negara tersebut untuk diserang negara lain. Karena itulah, dari pernyataan di atas, kita dapat simpulkan bahwa yang kuat akan berkuasa daripada yang lemah. Yang ketiga ada pandangan realisme menurut Thomas Hobbes. Pandangan Hobbes dalam mempelajari realisme dapat kita pelajari dalam bukunya yang berjudul Leviathan. Realisme dalam pemikiran Hobbes memiliki asumsi dasar soal sifat manusia itu sama dengan manusia lainnya, yaitu memiliki keinginan untuk mendapat kekayaan, pengetahuan, kekuasaan, maupun kehormatan. Manusia itu bersifat anarkis dalam berinteraksi, sehingga sifat tersebut dapat ditarik ke dimensi yang luas, yaitu negara. 4 asumsi dasar dari realisme. Yang pertama adalah sifat pesimis, di mana realisme memandang suatu fenomena berdasarkan dari sifat dasar manusia. Yang kedua adalah asumsi yang mengatakan bahwa hubungan internasional merupakan hubungan yang konfliktual. Asumsi yang ketiga mengatakan bahwa aktor dari hubungan internasional, yaitu negara, sangat menjunjung tinggi keamanan nasional dan survival state. Asumsi yang terakhir berpendapat bahwasanya kemajuan politik internasional merupakan tujuan yang sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas menggunakan studi kasus antara Rusia dan Ukraina. Dalam kasus ini, Rusia menolak Ukraina untuk bergabung bersama NATO, hingga akhirnya Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Rusia beranggapan bahwa masuknya Ukraina ke NATO akan mengancam kedaulatan dari Rusia. Aksi yang dilakukan Rusia atas operasi militer yang diumumkan membuktikan bahwa Ukraina merupakan tetangga yang penting, dan Rusia siap melakukan apa saja untuk menghalau niat Ukraina untuk bergabung pada NATO. Pada akhirnya, serangan Rusia terhadap Ukraina merupakan sifat dari great power untuk mempertahankan pengaruhnya di lingkungan sekitarnya. Jika ditarik kembali dari teori realisme,
Rusia mendeskripsikan sistem internasional sebagai sesuatu yang anarki, tidak pasti, dan pada akhirnya setiap negara harus bertahan agar tetap berada di sistem internasional.